Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Warta Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas, Minggu 1 Juni 2025. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian di rumah masing-masing. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dalam kebaktian di saat ini. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Kami menyampaikan selamat bersukacita dan bersyukur atas pertambahan setahun usia kelahiran, usia pernikahan, serta selalu mendoakan jemaat yang selalu ada dalam pergumulan. Mengawali kebaktian saat ini, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian.
Kebaktian jam 7 pagi akan dilayani oleh Pendeta Nyonya CH Filiniti. Kebaktian jam 9 pagi di Gereja Penil akan dilayani oleh Pendeta JM Rehata. Dan kebaktian jam 6 sore di Gereja Penil akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Emil Huwai. Dengan panduan tata kebaktian yang digunakan adalah tata kebaktian minggu pertama. Kedua, pembacaan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terdapat pada kitab Yeremia 12 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Ketiga, disampaikan kepada jemaat bahwa kebaktian sekolah minggu pada hari ini, Minggu 1 Juni 2025 pukul 11.00 WIB untuk anak pada jenjang TK, AK, AT dilaksanakan di Gereja Penil dan jenjang AR dilaksanakan di Gereja Kasih Karunia. Mohon kesediaan Papa Mama dapat menyampaikan pemberitahuan ini kepada anak-anak agar menghadiri kebaktian dimaksud. Keempat, rencana pemberkatan nikah. Pemberitahuan ketiga kali untuk rencana peneguhan dan pemberkatan nikah pada tanggal 3 Juni 2025 kepada calon suami istri Saudara Gilbert Latoriu, anggota jemaat GPM Liang Klasis Masoi, dan Saudari Marlita Karmenika Hilewe, anggota jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas Klasis Pulau Ambon. Kepada calon mempelai akan menjalani konseling dan pergembalaan. Bagi jemaat yang mau menyampaikan keberatan, mohon disampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat sebelum waktu pelaksanaan pemberkatan nikah dimaksud. Demikianlah warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam kebaktian minggu pertama saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Warta Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas, Minggu 1 Juni 2025. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore, Shalom. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dalam kebaktian di saat ini. Kami menyampaikan selamat bersukacita dan bersyukur atas pertambahan setahun usia kelahiran, usia pernikahan, serta selalu mendoakan jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami Tuhan Yesus memberkati. Mengawali kebaktian saat ini kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. 1. Pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Email Huai. Panduan tata kebaktian yang digunakan adalah tata kebaktian minggu pertama. Kedua, pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Yeremia pasal 12 ayat 1 sampai 17. Ketiga, penerimaan persembahan persepuluhan pada kebaktian Minggu 25 Mei 2025 sebesar Rp11.179.000 dan besar jumlah persepuluhan bulan Mei 2025 sebesar Rp61.563.000. Keempat, Majelis Jemaat telah menerima sumbangan sukacita dari jemaat untuk membantu penyelesaian pekerjaan dapur Gereja Kasih Karunia, sumbangan dari keluarga Ibu Yanti Talapesi di sektor Mawar Saron, unit 3, uang sebesar Rp1 juta, dan satu keluarga di sektor Mawasaron unit 2 uang sebesar Rp1 juta, dan satu sumbangan untuk gereja atas sumbangan dan pemberi satu keluarga dari sektor Kenanga. Atas sumbangan dan pemberian dimaksud kami sampaikan terima kasih teriring doa Tuhan Yesus memberkati. Kelima, disampaikan kepada jemaat bahwa bimbingan bagi pengurus yang akan melayani kebaktian wadah dan unit akan dilaksanakan pada hari Senin 2 Juni 2025 pukul 19.30 WIB atau jam setengah 8 malam bertempat di Gereja Peniel. Mohon pemberitahuan ini dapat disampaikan kepada pengurus agar dapat hadir untuk mengambil bimbingan. Keenam, pemberitahuan kepada jemaat bahwa telah dibuka pendaftaran peserta pendidikan katekisasi tahun pelayanan 2025-2026 bagi anggota jemaat yang akan mendaftarkan diri atau anaknya untuk mengikuti katekisasi dapat dilakukan melalui Ketua Badan Koordinasi Pelayanan di sektor masing-masing dengan kelengkapan administrasi yakni fotokopi akte kelahiran, fotokopi surat baptis, fotokopi sertifikat wasmi, masing-masing 1 lembar, serta 2 lembar pas foto latar merah ukuran 3x4. Waktu pendaftaran akan berakhir pada hari Minggu 15 Juni 2025. Ketujuh, disampaikan kepada jemaat bahwa kebaktian syukur kelulusan bagi peserta didik kelas 6, 9, dan 12 akan berlangsung pada hari Sabtu 7 Juni 2025 pukul 18.00 WIB. Mohon kehadiran papa, mama, dan anak-anak dalam kebaktian dimaksud. Pemberitahuan ini sekaligus merupakan undangan. Kedelapan, rencana pemberkatan nikah. Pemberitahuan ketiga kali untuk rencana peneguhan dan pemberkatan nikah pada tanggal 3 Juni 2025 kepada calon suami istri Saudara Gilbert Raturiu, anggota Jemaat GPM Liang Klasis Masohi, dan Saudari Marlita Karmenika Hilewe, anggota Jemaat GPM Kategorial TNI AD Peniel Bentas, Klasis Pulau Ambon. Kepada calon mempelai telah menjalani konseling dan pergembalaan. Bagi jemaat yang mau menyampaikan keberatan, mau disampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat sebelum waktu pelaksanaan pemberkatan nikah dimaksud. 9, kami sampaikan surat pemberitahuan. A. Pemberitahuan dari SMK Negeri 4 Ambon bahwa sehubungan dengan dimulainya pendaftaran murid baru bagi lulusan SMP atau sederajat, bagi jemaat yang mau mendaftarkan diri atau anaknya atau membutuhkan informasi lanjut dapat menghubungi pihak sekolah SMK Negeri Ambon dengan alamat Jalan Dr. Kayadu, Kudamati.
BEM pemberitahuan dari SMK Negeri 6 Ambon bahwa sehubungan dengan dimulainya tahun pelajaran yang baru 2025-2026, maka SMK Negeri 6 Ambon membuka pendaftaran murid baru bagi lulusan SMP atau sederajat. Bagi jemaat yang mau mendaftarkan diri atau anaknya atau membutuhkan informasi lanjut dapat menghubungi pihak sekolah SMK Negeri 6 Ambon dengan alamat Jalan Walter Mongonsidi, Lateri. C. Pemberitahuan dari Persatuan Anak-anak Noraito Amapati bahwa pelantikan panitia musyawarah PAAN sedunia tahun 2026 dan sorong bahu pembangunan pastori jemaat GPM IHA Mahu dilaksanakan pada hari Minggu 8 Juni 2025 pukul 12.00 WIB bertempat di Gedung Gereja Maranatha Ambon. Mohon kehadiran Bapak Ibu Persatuan Anak-anak Noraito Amapati dalam kebaktian dimaksud. Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. Pemberitahuan ini sekaligus merupakan undangan. Ke-10, nyanyian persiapan, nyanyian 2 Sahabat Lama nomor 3, ayat 1 dan 2. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam kebaktian minggu pertama di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Jemaat Tuhan, selamat sore, shalom. Kita mulai kebaktian di saat ini. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Nats pembimbing, namun setelah aku mencabut mereka, aku akan menyayangi mereka kembali, aku akan mengembalikan mereka masing-masing ke milik pusakanya dan negerinya. Yeremia 12 ayatnya yang ke-15.
Pengakuan dosa. Jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Ya Allah, sebagai manusia yang terbatas, kami mengakui bahwa kami sering tidak setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami cenderung mengandalkan kekuatan diri kami sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Ya Allah, kami mengaku bahwa alam ciptaan-Mu semakin rusak dan tercemar oleh ulah manusia. Ampunilah kami yang lalai menjaga dan melestarikan alam ini. Ya Allah, bagi kami yang masih mementingkan diri sendiri, kelompok, dan membenci cinta kasih, ampunilah kami. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan dan tahirkanlah kami dari dosa.
pengampunan dosa. Bagi saudara-saudara yang mengaku dosanya dengan jujur dan penuh penyesalan di hadapan Allah, maka sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku, seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Petunjuk hidup baru. Jemaat, dengarlah dan berlakukanlah petunjuk hidup baru ini dalam hidup saudara-saudara, sebagaimana yang tertulis dalam Roma 13 ayat 8 sampai 10. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa yang mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga telah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Diberikan kesempatan untuk worship ensemble memuji Tuhan.
Ya, terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, kini kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan. Mendahului pembacaan Alkitab, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat membaca Alkitab, memahami dan melaksanakan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman. Amin. Bagian Alkitab yang terbaca di malam ini terbaca dalam kitab Yeremia. Yeremia 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Yeremia 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Yeremia 12 ayat 1 hingga pada akhirnya ayat 17 yang dibawa perikop, keluhan Yeremia dan jawaban Allah. Engkau memang benar ya Tuhan, bila mana aku berbantah dengan Engkau, tetapi aku berbicara dengan Engkau tentang keadilan. Mengapa majur hidup orang-orang fasik, sentosa semua orang berlaku tidak setia. Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu Engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Ya Tuhan, Engkau mengenal aku, Engkau melihat aku, dan Engkau menguji bagaimana hatiku terhadap Engkau. Teriaklah mereka keluar seperti domba-domba sembelihan, dan usahakanlah mereka untuk hari penyembelihan. Berapa lama lagi negeri ini menjadi kering dan rumput di segenap padang menjadi layu karena kejahatan penduduknya. Binatang-binatang dan burung-burung habis lenyap, sebab mereka telah mengira ia tidak akan melihat tingkah langkah kita. Jika Engkau berlari dengan orang-orang berjalan kaki, Engkau telah dilelehkan. Bagaimana Engkau hendak berpacu melawan kuda, dan di negeri yang damai Engkau tidak merasa tentram. Apakah yang Engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Sebab saudara-saudaramu dan kaum keluargamu, mereka sendiri berbuat hina terhadap Engkau. Mereka juga bersama-sama di belakangmu. Janganlah percaya kepada mereka, sekalipun mereka berkata manis kepadamu. Aku telah meninggalkan kediamanku, telah membuang negeri milikku. Aku telah menyerahkan buah hatiku ke dalam tangan musuhnya. Negeri milikku sudah menjadi seperti singa di hutan. Bagiku ia mengeraskan suaranya menentang aku. Sebab itu aku membencinya. Negeri milikku sudah menjadi seperti burung belalang bagiku. Burung-burung buas mengerumuninya. Ayo kumpulkan segala binatang di padang, bawalah untuk menghabiskannya. Ayatnya yang ke-10, banyak gembala telah merusak kebun anggurku, memijak-mijak tanahku, dan membuat tanah kedambaanku menjadi padang gurun yang sunyi sepi. Ya, mereka telah membuatnya sunyi sepi. Sunyi sepi tanah itu berkabung di hadapanku. Sunyi sepi sekarang segenap negeri itu, tetapi tidak ada orang memperhatikannya. Para pembinasa telah datang melintasi segala bukit gundul di padang gurun, sebab pedang Tuhan mengamuk makan dari ujung negeri yang satu ke ujung yang lain.
tidak ada damai bagi segala hidup. Mereka telah menabur gandum, tetapi yang dituai adalah semak duri. Mereka telah bersusah payah, tetapi usaha mereka tidak berguna. Mereka malu karena hasil diperoleh mereka akibat dari murka Tuhan yang menyala-nyala. Beginilah firman Tuhan mengenai sekalian tetanggaku yang jahat, yang telah mengusik negeri yang telah kuberikan sebagai milik pusaka kepada umatku Israel, bahwasanya aku akan mencabut mereka dari tanah mereka, dan aku mencabut kaum Yehuda dari tengah-tengah mereka. Tetapi setelah aku mencabut mereka, maka aku akan menyayangi mereka kembali. Aku akan mengembalikan mereka masing-masing ke milik pusakanya dan masing-masing ke negerinya. Dan jika mereka sungguh-sungguh belajar cara hidup umatku, sehingga bersumpah demi namaku, demi Tuhan yang hidup, seperti tadinya mereka mengajar umatku untuk bersumpah demi Baal, maka mereka akan dibangun di tengah-tengah umatku. Tetapi jika mereka tidak mau mendengarkan, maka aku akan sungguh-sungguh mencabut dan membinasakan bangsa-bangsa yang demikian. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang pastinya katong semua bersuka cita dan dipenuhi dengan ungkapan syukur yang luar biasa karena suada di tanggal 1 hari pertama, tanggal yang pertama di bulan yang baru, bulan Juni. Katong bisa melewati bulan Mei dengan berbagai macam hal yang terjadi. Sudah bisa melewati bulan Mei dengan semua aktivitas dan tanggung jawab. Katong sudah boleh bisa bikin akang. Walaupun katong juga seng tahu bahwa apa yang katong bikin ini sempurna atau tidak di mata Tuhan. Tapi apapun keberadaan yang katong jalani dan alami dan nikmati sampai di tanggal 31 kemarin, itu penyertaan Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, katong sudah ada tanggal 1. Katong akan masuk di bulan ini yang sen tahu nih apa yang mau jadi dengan katong pung hidup. Siapapun dia yang akan pernah tahu. Tapi yang pastinya kalau dengar apa yang Tuhan bilang, kalau bikin apa yang Tuhan mau, maka berkat pun akan menanti di bulan yang baru ini. Bapak Ibu persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, tema bulanan kita advokasi hak-hak komunitas bumi sebagai gereja yang profetik. Dan tema minggu, suara bumi dari ratapan ke pemulihan. Kalau katong baca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13, dari pembacaan yang tadi katong baca sama-sama ini, katong di sini bisa melihat bagaimana ratapan seorang nabi. Ratapan seorang Nabi Yeremia ketika dia melihat kondisi yang saat itu dia alami, di tengah-tengah perjalanan kehidupannya dengan bangsa Israel yang pada saat itu di tanah Babilonia. Bapak Ibu jemaatku yang diberkati oleh Tuhan, Yeremia dia seorang nabi. Yeremia dia ada dengan tanggung jawabnya. Lah kalau ada sesuatu yang menggelisahkan hati dia, ada sesuatu yang membuat dia merasa bahwa begitu sedihnya karena sesuatu yang terjadi, siapapun dia pasti dia menangis. Pasti dia meratap karena keadaan yang dialami. Kalau ketemu baca ayat 1 sampai 13 di situ ratapan Yeremia berpusat pada bumi. Bumi yang mana bumi merasakan ketidakadilan. Bumi merasakan ketidakadilan sehingga Yeremia pun bertanya dan membela bumi ini. Kadang-kala Bapak Ibu ketong berpikir bahwa yuk ketong nih yang makhluk hidup, ketong nih yang diciptakan, ketong nih saja yang dipelihara.
lalu tumbuh-tumbuhan, bahkan tanah sekalipun, katong seng terlalu pusing deng akang. Malahan katong juga kacau gara-gara tanah lain. Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan siapkan segala sesuatu, Tuhan ciptakan segala sesuatu itu ada maksud dan rencana Tuhan. Tuhan siapkan segala sesuatu itu untuk menghidupkan satu dengan yang lain. Beta saya bisa bilang bahwa beta hidup tanpa tanah. Beta saya bisa bilang bahwa beta hidup tanpa tumbuh-tumbuhan. Beta saya bisa bilang hidup tanpa matahari dan sebagainya. Saling terikat, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Dan ketika dalam ayat 1 sampai 13 ketika kita membaca di situ tanah yang ditempati Nabi Yeremia dan bangsa Israel pada saat itu tanah yang tandus, tanah yang susah fungsi apa-apa lagi. Tanah yang susah bisa difungsikan lagi untuk melakukan segala sesuatu. Tanah yang sudah menjadi waris milik pusaka bangsa Israel susah bisa bikin apa-apa lagi di atas akang. Yeremia pun meratapi keadaan seperti itu. Yeremia pun juga menyampaikan dengan pertanyaannya, mengapa sampai terjadi seperti itu? Yang salah ini bukan tanah, tapi yang salah itu adalah manusia sendiri. Gara-gara manusia, makanya tanah seperti itu. Gara-gara dosa manusia, gara-gara kesalahan manusia, makanya tanah seperti itu. Dan akar penderitaan yang terjadi pada saat itu bukan tanah, tapi manusia yang menyalahgunakan apa yang sudah Tuhan kasih, menyalahgunakan apa yang sudah Tuhan siapkan, menyalahgunakan tanah yang jadi berkat kordong. Lah kalau tanah suka ring tuh mau dapat apa lagi? Kalau tanah su tandus tuh katong mau dapat apa dari akang. Padahal katong hidup dari tanah itu. Karena semua yang katong makan, semua yang katong nikmati itu tanam di tanah. Kalau ketika Bapak Ibu baca ayat 1 sampai 13 itu begitu mengerikan. Tanah tandus, tanah kering, petani tidak bisa mendapatkan hasil. Bumi merasa bahwa betul-betul sudah tidak dihargai lagi. Bapak Ibu kalau kita sudah menghargai bumi, tanah dan lain sebagainya, berarti kita sudah menghargai Tuhan lain sebagai Sang Pencipta. Dengan demikian, dengan pertanyaan Yeremia kepada Tuhan, dan Tuhan pun ada dan memulihkan. Bapak Ibu jadi catatan for katong semua, siapapun katong ketika ada dan meratapi, ketika ada dalam suasana yang tidak nyaman, yang juga membuat katong ada dalam penderitaan, pencobaan, ingat Tuhan itu sanggup memulihkan. Dan itu terjadi pada Yeremia. Ketika Yeremia ada dengan meratapi keadaan pada saat itu dan bermohon supaya Israel bisa menikmati tanah itu, Tuhan pun juga ada dan menyiapkan segala sesuatu bagi mereka. Tuhan janji, beta akan pulihkan, tapi ada syarat, ikut apa yang beta mau. Tuhan janji, beta akan siap dan tanah itu akan jadi berkat. Tanah itu akan jadi milik pusaka Israel. Ingatan, jangan ada Allah lain, satu saja Allah Israel yang kamu sembah. Itu yang dimau, yang Tuhan mau bagi kehidupan bangsa Israel. Lah kalau ketong sih ikut apa yang Tuhan mau, tetap Tuhan pulihkan. Tapi kalau ketong sih ikut apa yang Tuhan mau, jangan pernah kembalikan marah itu kepada Tuhan. Tanya ketong pun diri masing-masing. Untuk itu jemaatku yang diberkati, kalau Tuhan su kasih for katong, siapkan segala sesuatu for katong, su berikan apa yang katong butuhkan, katong jaga akang jua. Jangan katong pun tangan dilancang lebar kore-kore, akang perbikin akan jadi tandus. Lah kalau tanah su tandus tuh katong mau menikmati hasil apa yang katong tanam itu dari mana? Kadang-kala kalau katong pilih ya di masle, kalau cili su mahal ya katong su mengelulai. Kadang-kala katong lihat bahwa katong pun buah ini akan susah banyak lah kayak dulu lah, katong su mengelulai. Ujung-ujung balik katong lihat lah, oh yo tanah akan su begitu. Barang siapa yang salah. Untuk itu Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari katong sama-sama ada. Sebagaimana Yeremia membela tanah itu, bahwa dia pun menyatakan bahwa tanah itu tidak salah.
yang melakukan kesalahan adalah manusia. Untuk itu Tuhan tolong ada dan lihatlah, siapapun yang melakukan apa yang tidak dikehendaki Tuhan, dengan cara Tuhan, Tuhan pasti ada dan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka dan akan memulihkan mereka dengan cara Tuhan. Untuk itu apa yang terjadi ketika ayat 14 hingga ayatnya yang ke-17, di situ Tuhan bilang, oke, beta akan pulihkan. Beta akan memulihkan keadaan pada saat itu. Tapi dengan catatan, bikin apa yang beta mau. Catatan for ketong semua juga. Kadangkala kalau pencobaan ada dalam ketong pun hidup juga, ketong minta Tuhan pulihkan akang, pulihkan ketong pun keadaan itu. Tapi sempurna ketong mau lihat apakah ketong sudah bikin apa yang Tuhan mau kasih. Tinggal mengeluh dan mengeluh. Tapi sempurna mau tanya diri, beta sudah bikin baik apa yang Tuhan mau dalam ketong pun hidup kasih. Untuk itu mari Bapak Ibu, bulan sekarang ini ketong sendiri melihat keberadaan dan keadaan musim ujang. Nah, kalau ada terjadi hal-hal di luar dugaan ketong, jangan pernah bilang isyo. Tuhan suka tinggal ketong, tanya ketong pun diri masing-masing. Ketong surawat yang Tuhan kasih kabalo. Ketong sulia yang Tuhan ciptakan dan berikan for ketong kesek. Baru ketong tanya dan menyalahkan Tuhan. Apa yang Tuhan bikin for ketumpung hidup ini sempurna akan di luar rencana Tuhan yang indah. Karena pasti segala sesuatu yang terjadi dalam ketumpung hidup itu ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan dalam ketumpung hidup. Jadi sebesar apapun pencobaan, tantangan-tantangan hidup, ya mungkin saja ketong ada dan seperti Yeremia meratapi ketumpung hidup. Ketong mau pipar siapa? Pipar antua yang ciptakan ketong. Lalu bilang Tuhan, pulihkanlah beta. Dan beta siap untuk menjadi yang terbaik di tengah-tengah ketumpung hidup. Dan yakin pemulihan akan terjadi. Jadi mari, kalau ketong rusak tanah, rusak ciptaan yang lain, berarti ketong juga tidak menghargai ciptaan yang menciptakan. Kalau ketong yang bisa menjaga semua yang ada di bumi ini, berarti ketong juga yang bertanggung jawab dengan tanggung jawab yang Tuhan kasih for ketong. Jadi mari ketong siap dan selalu menyerahkan hidup for ketong, menyerahkan hidup for Tuhan, minta kekuatan dan kemampuan dari Tuhan for ketong lihat. Bukan sah ketong rawat ketong pun diri, tapi yang lain ciptaan bumi ini rawat akang lain. Supaya tanah ini juga tanah membawa berkat for ketong semua. Tanah yang ketong tumpangi ini juga tanah yang akan memberikan sukacita lewat apa yang ketong nikmati. Tuhan Yesus sayang ketong semua. Amin.
Beta jemput jemaat bangkit berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari bawah pemerintahan Pontius Pilatus, hari yang ketiga bangkit pula dari antara ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Diberikan kesempatan untuk Ibu Eda Rahayan membawakan lagu pujian.
Ya, terima kasih pujiannya, Tuhan memberkati. Jemaat, Tuhan telah mengaruniakan hidup dan berbagai berkat bagi kita. Semua pemberian Tuhan itu mesti digunakan demi kemuliaan-Nya melalui pelayanan bagi sesama dan lingkungan. Muliakanlah Tuhan dengan harta benda pemberiannya. Sambil kantong persembahan diedarkan, jemaat menyanyi doa Sahabat Lama 181, bait pertama dan seterusnya, dan nomor 107, bait pertama dan seterusnya. Sabar yang kekal
Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan bagi sesama dan lingkungan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Diberikan kesempatan paduan suara unit 3 sektor Dahlia membawakan lagu pujian.
terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Ya Bapak Ibu Jemaat, kita akan ada dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami ada dan boleh diberikan kesempatan lagi untuk masuk di bulan yang baru, bulan Juni. Kami percaya sungguh bahwa kasih Tuhan yang Engkau nyatakan di bulan Mei yang telah berlalu, kasih yang sama juga Engkau akan nyatakan bagi kami di bulan yang baru, di bulan Juni ini. Kami yakin sungguh kalau tanpa penyertaan Tuhan, kami tidak bisa melakukan apa-apa dan tidak ada apa-apa dalam kehidupan kami. Untuk itu, terimalah syukur-syukur kami ya Tuhan, dan kami bermohon, berjalanlah bersama-sama dengan kami di bulan yang baru, bulan yang penuh dengan rahasia. Tuhan berikan kekuatan bagi kami, Tuhan berikan kesehatan bagi kami. Tuhan mampukan kami untuk melakukan apa yang Tuhan mau bagi hidup kami. Sehingga kami pun diberikan kesempatan selalu untuk menikmati berkat-berkat-Mu di bulan yang baru ini. Ya Tuhan, hamba juga mohon kalau ada kesalahan yang kami lakukan sepanjang perjalanan di bulan Mei, ampuni kami ya Bapa. Layakkanlah kami untuk menerima pengampunan daripada-Mu, dan kiranya kami pun layak ada dan boleh menerima berkat di bulan yang baru yang akan kami lalui ini ya Tuhan. Ya Tuhan ya Allah kami, hamba juga berdoa bagi umat-Mu. Tuhan kenal satu persatu, Tuhan kenal mereka dengan kehidupan rumah tangga lepas rumah tangga. Tuhan juga tahu pergumulan masa depan anak-anak mereka. Hamba serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Yang Tuhan mau, itulah yang terjadi dalam kehidupan pribadi kami. Yang Tuhan mau, itulah yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kami. Yang Tuhan mau, itulah yang terjadi bagi masa depan anak-anak kami. Biarlah rancangan damai sejahtera nyata di setiap perjalanan kehidupan kami pribadi, keluarga lepas keluarga, bahkan kehidupan anak-anak kami semua dengan masa depan mereka. Ya Tuhan, kami pun juga mengaku di hadapan-Mu ada pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Ada yang sudah selesai, ada yang sementara digumuli. Tuhan kenal kami masing-masing. Kadangkala kami tidak mampu untuk menghadapi pergumulan itu. Kadangkala kami merasa putus asa, bimbang dan ragu, bahkan hilang harapan. Tuhan Allah, tolong mampukan kami, dampingi kami. Biarlah kami tetap percaya akan kuasa Tuhan. Kami percaya akan tuntunan tangan kasih-Mu. Dan kami terus melangkah tanpa tidak ada rasa khawatir, bimbang dan ragu dalam hidup kami. Dan pengalaman-pengalaman iman yang selalu kami hadapi akan menguatkan kami. Untuk kami bisa melihat bagaimana kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hamba taruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kami selalu bersuka cita apapun yang kami alami, karena Tuhan yang kami percaya selalu ada dan melihat, bahkan merasakan apa yang kami rasakan, bahkan akan memberikan jawaban yang terindah dan memulihkan kami. Ya Tuhan ya Allah kami, hamba juga berdoa bagi umat-Mu yang ada dalam pergumulan masa depan, anak-anak kami. Mereka sementara mencari-cari pekerjaan di dalam Ambon ini bersama-sama dengan kami, maupun di luar kota Ambon, dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, jangan lepas tangan dari kehidupan mereka. Mereka butuh belas kasihan-Mu. Biarlah Engkau nyatakanlah kehendak-Mu bagi mereka, apapun itu bentuk pekerjaan yang Kau siapkan. Tuhan tolong berkati dan berikanlah bagi mereka. Dan kiranya mereka juga selalu bikin apa yang Tuhan mau dan melibatkan Tuhan di setiap hal-hal yang selalu ada dan apa yang mereka lakukan. Dan kiranya Tuhan perhitungkan itu. Hamba berdoa bagi yang sakit, Bapak Pendeta Teta Lepta yang sementara dirawat di rumah sakit tentara, Ibu Pendeta Mary dalam masa-masa pemulihan,
Ibu Pendeta Kailem yang sementara mempersiapkan diri dalam proses melahirkan, Bapak AP Hilewe, dan juga bagi Bapak Ibu jemaat yang ada dan dirawat di rumah sakit atau di rumah-rumah, hamba taruh hidup mereka kepadamu. Mereka menambahkan kesembuhan, mereka menambahkan pemulihan. Karena ketika mereka memperoleh kesembuhan, mereka juga akan melakukan segala apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Untuk itu ya Bapak, dengarlah kerinduan mereka, berkati setiap obat penawar yang mereka gunakan. Sembuhkanlah mereka di dalam nama-Mu, dan biarlah mereka tetap percaya akan kemurahan Tuhan dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa bagi ibu janda, duda, anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu, dengan segala keberadaan mereka. Tuhan tahu apa yang mereka butuhkan. Tuhan penuhi dengan cara-Mu. Berkati kami semua ya Bapa, orang tua, anak-anak. Berkati kami semua umat dan pelayan. Kami semua bergandeng tangan untuk melihat apa yang harus kami lakukan untuk kehidupan kami ke depan. Untuk pekerjaan kami, untuk pelayanan kami, dan apapun itu tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kami. Hamba berdoa dan menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami dalam jemaat ini. Yang ada dalam kandungan sampai yang paling tua sekalipun. Hamba taruh kehidupan mereka satu-satu. Dan Tuhan lebih tahu apa yang ada dan mereka rasakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Tetap jaga, lindungi, peliharalah mereka Tuhan. Dan firman Tuhan akan menuntun kami untuk masuk di usbu yang baru. Tuhan tuntun kami dan mampukan kami untuk melakukan apa yang Tuhan mau lewat firman Tuhan yang boleh kami dengar. Tuhan sempurnakan itu ya Bapa, supaya kami tahu dan bisa bertanggung jawab dan menghargai apa yang menjadi ciptaan Tuhan, apa yang telah Tuhan berikan bagi kami, supaya kami juga memperoleh berkat. Dan kami juga percaya sungguh bahwa kami tidak bisa hidup sendiri. Kami juga membutuhkan yang lain, ciptaan yang lain untuk kelangsungan kehidupan kami dari hari lepas hari. Hamba juga berdoa bagi pemberian sumbangan dari Ibu Yanti Talapisi, satu keluarga di sektor Mawar Sarun dan satu keluarga sektor Kenanga, dan semua Bapak Ibu jemaat yang memberikan dalam bentuk apapun. Tuhan memberkati kami semua. Dan ketika kami memberi, kami percaya kami tidak akan pernah kekurangan, tapi kami akan dilimpahkan berkat yang melimpah di setiap perjalanan, pergumulan, pekerjaan, dan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami semua yang ada dan boleh melayani di dalam kebaktian dari jam 7, jam 9, bahkan jam 6 di saat ini. Semua yang kami lakukan diberkati dan menjadi berkat bagi umat yang kami layani. Dan biarlah kami melakukan itu bukan untuk dipuji, tapi hanya untuk kepujian nama Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak, kami siap melangkah masuk di bulan yang baru. Kami siap melangkah masuk di usbu yang baru. Tuntun kami dari Bapak Pendeta Rehata sebagai ketua, bahkan kami para pendeta, penatua diaken, para pengurus-pengurus wadah-wadah sektor-sektor, panitia-panitia, pengasuh, bahkan umat. Kami akan bergandeng tangan untuk memuliakan nama-Mu. Jauhkan segala sesuatu sampai pada maut sekalipun Tuhan. Karena kami sangat mendambakan untuk kami tetap hidup dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan pada akhirnya kami akan mengakhiri doa syafaat kami dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beta jemput jemaat bangkit berdiri. Kita akan menerima pengutusan dan janji penyertaan. Sedia nanti datangnya
Jemaat Tuhan, ibadah yang kita laksanakan bersama hendaknya memaknai kehidupan kita sehari-hari. Yesus berkata, "Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap." Untuk itu, terimalah janji penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, kita ada dalam saat teduh. Saat teduh selesai, ibadah saat ini boleh berakhir. Tuhan Yesus sayang ketong semua. Shalom. Biar bumi akan berlalu, biar bulan
Ibu Pendeta, Bapak Ibu Pelayan, adik-adik, katong ada dalam doa syukur. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami, baik sebagai pelayan-pelayan Tuhan maupun sebagai umat-Mu. Kami boleh datang bersyukur dalam kebaktian minggu dan sampai di malam hari